Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 atas nama Rasta Wildansyah dengan NIM 2212000017. Di sini saya akan membahas tentang pasal Undang-Undang ayat 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan makna Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A. Pasal 25A bermakna tentang pengukuhan kedaulatan wilayah NKRI. Pasal 25A menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki batas-batas wilayah mencakup daratan, lautan, dasar laut, dan juga udara. Sehingga yang dimaksud dengan negara kepulauan merujuk pada negara Indonesia yang terdiri dari gugusan 17.000 pulau yang dipisahkan oleh laut. Baik, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari teman saya tadi, tentunya dengan pasal yang berbeda, yaitu pasal 23C bab 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Ade Putra dengan NIM 2212000022. Ya, pasal yang tadi, pasal 23C bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar pertimbangan sebagai tersebut, perlu dibentuk undang-undang dasar undang-undang tentang keuangan negara. Ya, maksud dari pasal 23C ini tersendiri yaitu dalam undang-undang ini diatur tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kependudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, penegalasian kekuasaan presiden kepada menteri keuangan dan menteri pimpinan lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penerapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan bank sentral, pemerintahan daerah dan pemerintahan lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta. Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi dan lingkungan pemerintah di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintah secara internasional. Baik, itu penjelasan dari maksud pasal 23C bab 8 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, warga negara dan penduduknya. Pasal 26. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi maksud dari pasal 26 tadi yaitu ketika seorang warga negara asing ingin menetap di Indonesia, ia harus mengajukan dirinya kepada pemerintah yang berada di daerah tersebut di mana dia tinggal. Kemudian setelah dia melaporkan, kemudian dia harus membuat KTP, kartu tanda penduduk, dan bisa dikatakan orang warga negara Indonesia apabila ia mempunyai KTP. Ini untuk khusus orang-orang yang bukan orang Indonesia asli atau warga negara lain ingin menetap di Indonesia.
Kemudian orang-orang atau warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia. Jadi yang bisa dikatakan penduduk asli Indonesia yaitu orang yang sudah menetap di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Itu yang bisa dikatakan orang penduduk asli Indonesia. Contohnya orang Papua, orang Sulawesi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kemudian kami memohon maaf apabila ada kesalahan, dimohon maafkan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.